Malam itu, angin berhembus kencang membawa aroma asin laut yang menusuk hidung. Di bawah langit kelam tanpa bintang, Jaka menatap gelapnya laut lepas dengan tatapan putus asa. Perahunya yang sederhana bergoyang pelan, diayun oleh ombak yang tampaknya mengejeknya. Sudah berhari-hari ia pulang tanpa membawa tangkapan yang memadai. Istrinya sakit di rumah, anak-anaknya tidur dengan perut kosong. Satu-satunya yang menyala dalam dirinya hanyalah sisa-sisa tekad yang kian terkikis malam demi malam. "Kenapa laut ini begitu kikir padaku?" gumamnya pelan, berbicara pada dirinya sendiri. Jaka menggenggam erat jala di tangannya, berharap ada keajaiban yang tiba-tiba datang. Suara gemuruh ombak seakan menjawab pertanyaannya dengan keheningan yang menyesakan. Dalam kegelapan itu, Jaka melemparkan jalannya sekali lagi, meski tahu harapannya sudah tipis. Dingin malam menyelinap masuk ke tulang-tulangnya, menambah perasaan dingin yang sudah menguasai hatinya. Sambil menunggu jala yang tenggelam, pikirannya terbang pada wajah istrinya, Sari. Wanita itu selalu tersenyum lembut meski seringkali menyembunyikan rasa sakitnya. Ia terbayang anak-anaknya yang tidur berdampingan di lantai rumah mereka yang lapuk. Bayangan itu semakin menekan batinnya. Sebuah suara lembut tiba-tiba memecah keheningan. "Mengapa kau termenung di sini, Jaka?" Suara itu mengalir lembut, seperti ombak yang menari di atas air. Jaka tersentak, memandang ke sekitar. Di depan perahunya, berdiri seorang perempuan cantik bergaun hijau, dengan rambut panjang terurai yang bergelombang bagai lautan itu sendiri. Wajahnya pucat namun berseri, matanya tajam memandang ke dalam hati Jaka, seolah mengetahui setiap keluh dan lara yang disimpan pria itu. Siapa kau?" tanya Jaka terbata, sedikit mundur dan memeluk dirinya sendiri. Dingin malam seketika terasa semakin menggigit. Perempuan itu tersenyum samar, senyum yang tak mampu Jaka tafsirkan. "Aku adalah Ratu Laut Selatan. Aku tahu kesusahanmu, Jaka," ucapnya pelan namun jelas, seolah-olah kata-kata itu langsung meresap ke dalam jiwa Jaka. "Nyi Roro Kidul," Jaka berbisik dengan nada penuh kekaguman bercampur ketakutan. Nama itu sudah ia dengar sejak kecil. Setiap orang di desanya mengisahkan legenda tentang Ratu Laut Selatan yang menakutkan namun menawan, penguasa lautan dan segala isinya. Namun tak pernah ia bayangkan bisa bertemu sosok itu sendiri, apalagi pada malam gelap seperti ini. "Kau orang yang pekerja keras, Jaka. Namun laut seringkali tidak bersahabat denganmu," lanjut Nyi Roro Kidul sambil memandang ke arah jala Jaka yang masih kosong. "Aku bisa mengubah nasibmu." Jaka mengerutkan kening, tak yakin apakah yang didengarnya nyata atau hanya igauan akibat keputusasaannya. "Mengubah nasibku?" tanyanya perlahan, seakan kata-kata itu terlalu sulit ia percayai. "Bagaimana caranya?" "Aku bisa memberimu kekayaan, keberuntungan, dan hasil tangkapan yang melimpah setiap kali kau melaut. Tidak akan ada lagi hari-hari tanpa hasil. Tidak ada lagi istri dan anak-anak yang kelaparan di rumah," jawab Nyi Roro Kidul lembut namun penuh keyakinan. Jaka terdiam, pikirannya berputar liar. Tawaran itu terlalu menggiurkan, bagai oasis di tengah gurun. Tapi ia juga tahu bahwa segala yang datang dari laut ini tak pernah tanpa syarat. "Apa yang kau inginkan dariku sebagai gantinya?" Perempuan itu memandangnya dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. "Aku hanya ingin kau melaut setiap malam purnama. Datanglah ke laut, dan aku akan selalu menyiapkan tangkapan yang melimpah bagimu." Syarat itu terdengar ringan, bahkan sederhana bagi Jaka yang tak lagi punya apa-apa. Ia mendapati dirinya mengangguk, meski hatinya berdesir dengan perasaan asing. "Aku akan datang pada setiap purnama," katanya, suara yang pelan namun penuh keyakinan. Nyi Roro Kidul tersenyum, senyum yang membuat Jaka merasa terjebak dalam keindahan yang dingin. Ia melambaikan tangannya ke arah jala Jaka yang masih kosong. Sejenak kemudian, jala itu bergetar, menarik Jaka untuk segera memeriksanya. Dengan gugup dan antusias, ia menarik jalanya, dan seketika itu juga ia terkejut. Jala yang tadinya kosong kini penuh dengan ikan-ikan gemuk berkilauan di bawah cahaya rembulan. Ini tidak mungkin." Jaka ternganga, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di balik punggungnya, Nyi Roro Kidul hanya tersenyum tanpa berkata-kata lagi. Tubuhnya perlahan memudar bersama kabut laut, meninggalkan Jaka yang masih terkejut, memandang hasil tangkapan yang tak pernah ia bayangkan. Dengan semangat, Jaka segera membawa hasil tangkapannya pulang. Sepanjang jalan, ia tidak henti-hentinya bersyukur dalam hati,
membayangkan betapa bahagianya keluarganya nanti. Di rumah, istrinya menunggu dengan mata yang sudah mengantuk. Namun saat melihat suaminya masuk dengan membawa jala penuh ikan, mata Sari terbuka lebar. "Jaka, ini semua hasilmu?" tanya Sari dengan suara serak, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Jaka mengangguk. Wajahnya bersemu dengan kebahagiaan yang baru. "Iya, Sari. Mulai sekarang, kita tidak akan kelaparan lagi. Anak-anak bisa makan sampai kenyang, dan kau bisa istirahat dengan tenang," ucapnya lembut sambil memeluk istrinya. Dalam kehangatan pelukan itu, Jaka merasa semua kesulitan dan keputusasaannya menguap begitu saja. Namun di sudut hatinya, ada rasa dingin yang menyelinap, seakan menyadarkan bahwa semua ini bukanlah tanpa harga. Sejak malam pertemuan dengan Nyi Roro Kidul, hidup Jaka berubah total. Setiap kali ia melaut, hasil tangkapannya selalu melimpah. Desa yang dulu memandang rendahnya kini mulai memuji dan memandangnya dengan kagum. Jaka yang dulunya sekadar nelayan miskin, kini mulai dianggap sebagai sosok yang diberkahi. Tidak ada yang tahu tentang perjanjian malam purnama antara dirinya dan Sang Ratu Laut Selatan. Di balik keberuntungannya, ada rahasia yang terus ia simpan dalam-dalam. Hari-hari berlalu dengan kesibukan yang berbeda. Rumahnya yang dulu reot kini perlahan direnovasi. Lantai bambu yang seringkali berderit kini diganti dengan kayu yang lebih kokoh. Dinding rumahnya yang lapuk diperkuat dengan papan baru. Anak-anaknya tidak lagi tidur dalam keadaan lapar. Istrinya, Sari, terlihat semakin sehat karena makanan yang layak dan istirahat yang cukup. Jaka tersenyum melihat keluarganya yang kini hidup dalam kecukupan, meski sesekali perasaan aneh muncul di hatinya. Suatu malam di meja makan, Sari memandang Jaka dengan raut penasaran. "Jaka, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa tiba-tiba laut begitu murah hati padamu? Dulu kau sering pulang dengan tangan hampa, tapi sekarang, ini seolah keajaiban," tanya Sari dengan suara pelan, takut mengganggu kebahagiaan yang kini mereka rasakan. Jaka terdiam sejenak, memandang wajah istrinya yang penuh tanda tanya. Ia tahu bahwa tidak mungkin terus menyembunyikan rahasia ini selamanya, tapi juga tak bisa mengungkapkannya begitu saja. "Sari, anggap saja ini rezeki dari Tuhan. Mungkin ini balasan atas kerja keras kita selama ini. Sudah saatnya kita menikmati hidup tanpa perlu khawatir," jawabnya, mencoba menenangkan kegelisahan istrinya. Sari mengangguk, meski dalam hatinya masih tersimpan ragu. Tapi melihat senyum di wajah suaminya dan anak-anak yang tertawa bahagia, ia tak ingin merusak momen itu. Ia memilih untuk percaya, meski firasatnya mengatakan ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Waktu berlalu, dan Jaka tetap menjalankan perjanjian malam purnama dengan setia. Setiap purnama, ia melaut lebih jauh dari biasanya, mendayung ke tengah laut yang sunyi. Malam-malam itu terasa berbeda, bukan hanya karena laut yang begitu tenang, tetapi juga karena ia selalu merasa ada yang mengawasinya dari kegelapan air. Meskipun sudah berulang kali bertemu Nyi Roro Kidul, perasaan takut dan kagum yang bercampur dalam dirinya tak pernah pudar. Di malam purnama berikutnya, saat Jaka baru saja melempar jalannya, tiba-tiba sosok Nyi Roro Kidul muncul dari dalam air, perlahan berjalan di atas ombak dengan anggun. Wajahnya tetap sama, dingin dan menawan. Namun kali ini ada tatapan yang lebih dalam, seakan menuntut sesuatu. "Jaka, kau tidak melupakan janjimu, bukan?" tanya Nyi Roro Kidul dengan suara yang lembut namun mengandung keperkasaan. Jaka mengangguk pelan, meski hatinya mulai gelisah. "Aku selalu datang setiap purnama, seperti yang kau inginkan, Ratu. Tidak sekalipun aku ingkar," jawabnya dengan nada yang berusaha tenang. Nyi Roro Kidul tersenyum, tetapi ada sorot lain di matanya, sorot yang membuat Jaka semakin cemas. "Kau memang setia, Jaka. Tapi, apakah kau bahagia dengan kehidupan yang sekarang?" Jaka terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Di satu sisi, kekayaan dan kebahagiaan keluarganya adalah hal yang selama ini ia impikan. Namun di sisi lain, ada kekosongan yang mulai ia rasakan, seolah-olah hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. "Aku bahagia, Ratu. Aku bersyukur untuk semua yang kau berikan," jawabnya akhirnya, meski dalam hatinya, ia tidak sepenuhnya yakin. "Bahagia, katamu?" Nyi Roro Kidul memandangnya dengan tatapan yang tajam, seolah-olah melihat jauh ke dalam hatinya. "Tapi Jaka, kekayaan yang kuberikan bukanlah sekadar materi. Kau adalah milikku, dan aku ingin lebih darimu."
Jaka merasakan dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Kata-kata itu membuatnya tersentak. Seakan sesuatu yang selama ini ia abaikan kini terbukti. Apa maksudmu, Ratu? Tanyanya dengan suara gemetar, takut akan jawaban yang akan keluar dari bibir Nyi Roro Kidul. Aku ingin kau berada di sisiku, selamanya? Jawab Nyi Roro Kidul dengan suara lembut namun penuh ketegasan. Aku sudah memberimu segalanya. Kini saatnya kau memberikan dirimu padaku. Tinggalkan dunia manusia, dan jadilah milikku. Jaka terdiam. Jantungnya berdetak keras. Ini bukanlah hal yang ia bayangkan ketika menerima kekayaan dari Nyi Roro Kidul. Seluruh tubuhnya terasa berat, seakan dibebani oleh tuntutan yang tak terelakkan. Tapi Ratu, keluargaku, istriku, anak-anakku, mereka membutuhkan aku di dunia manusia. Ucapnya dengan suara bergetar, memohon pengertian dari Sang Ratu Laut. Aku bisa memberi keluargamu lebih dari apa yang pernah kau impikan. Mereka akan hidup dalam kemewahan yang tak pernah mereka bayangkan. Namun kau, Jaka, kau adalah milikku. Jawab Nyi Roro Kidul dengan senyum yang tetap anggun namun dingin, membuat Jaka semakin tersudut. Pikiran Jaka berkecamuk, terjebak antara keinginannya untuk hidup bersama keluarganya dan rasa tanggung jawab pada janji yang telah ia buat. Janji yang telah membawa kekayaan, tapi juga menuntut kebebasannya. Ia merasa ada benang halus yang menjeratnya, mengikatnya pada takdir yang ia tak sepenuhnya inginkan. Ratu, aku hanya seorang manusia biasa. Aku tidak pantas hidup di sampingmu di dasar laut sana. Jawab Jaka dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku hanya ingin hidup sederhana bersama keluargaku. Nyi Roro Kidul memandangnya dengan tatapan penuh kekecewaan. Begitu kecil keinginanmu, Jaka. Kau menolak kebesaran yang kuberikan hanya demi kehidupan sederhana di dunia fana? Kau lebih memilih kemiskinan dan penderitaan manusia daripada menjadi bagian dari kekuasaanku. Suaranya terdengar getir, seolah meremehkan apa yang dipilih Jaka. Jaka merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang mengoyak hatinya. Tapi ia tahu bahwa dirinya tak akan pernah bisa meninggalkan keluarganya. Maafkan aku, Ratu. Tapi hatiku sudah tertambat di dunia ini, bersama istri dan anak-anakku. Aku tidak bisa mengingkari perasaan itu. Nyi Roro Kidul menatapnya dalam keheningan yang mencekam, sebelum akhirnya menghela napas panjang. Baiklah, Jaka. Aku tidak akan memaksamu. Namun ingatlah, kekayaan yang kuberikan adalah bagian dari diriku. Tanpaku, kau akan kembali pada kehidupanmu yang dulu. Apakah kau siap menanggung semua itu? Jaka menundukkan kepalanya, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Ia tahu bahwa keputusannya ini akan mengorbankan seluruh kenyamanan yang telah ia rasakan. Namun ia juga sadar bahwa hidup dalam kebebasan bersama keluarganya lebih berarti daripada kekayaan tanpa arti. Jika itu memang takdirku, maka aku siap, Ratu. Jawabnya dengan suara pelan, namun penuh keyakinan. Nyi Roro Kidul tersenyum pahit, lalu memudar perlahan di tengah kabut laut yang tebal. Jaka hanya bisa menatap kepergiannya, merasakan hati yang berat namun lega. Ia tahu bahwa hidupnya akan kembali miskin, kembali pada kehidupan yang keras dan tak mudah. Tapi ia siap menghadapinya, karena baginya, cinta pada keluarga dan kebebasan adalah hal yang paling berharga. Tanpa berkata-kata lagi, Jaka mendayung perahunya kembali ke pantai, meninggalkan laut yang kini terasa semakin sunyi. Beberapa hari setelah malam purnama itu, hidup Jaka kembali berubah. Kekayaan yang dulu seperti air melimpah kini perlahan sirna, seolah lautan tak lagi memberi berkah padanya. Setiap kali ia melempar jala, hanya ada 1-2 ikan kecil yang terjerat. Para tetangga yang dulu mengeluh-elukannya mulai bertanya-tanya. Mereka melihat hasil tangkapan Jaka semakin sedikit, dan keheranan itu perlahan berubah menjadi cibiran dan desas-desus. Di desa kecil, berita menyebar cepat, dan hidup Jaka terasa kembali seperti dulu, bahkan lebih berat. Sari, istrinya, menyadari perubahan itu namun tetap berada di sisinya. Ketika Jaka pulang dengan wajah murung, ia menyambutnya dengan senyum penuh pengertian. Jaka, apapun yang terjadi, aku tetap bersyukur karena kau ada di sini bersama kami, katanya lembut, menggenggam tangan suaminya. Kalimat itu membuat hati Jaka hangat, seolah-olah semua kesulitan yang ia hadapi menguap sementara. Namun, beban yang Jaka rasakan semakin berat. Anak-anaknya yang mulai terbiasa dengan makanan yang cukup kini kembali harus berpuasa. Jaka sering terjaga di malam hari,
duduk di teras rumah sambil menatap laut yang berkilau di bawah sinar bulan. Dalam keheningan malam, ia mendengar suara-suara dari dalam laut, suara yang seakan memanggilnya, mengingatkan pada janji yang telah ia tolak. Di suatu malam yang sunyi, Sari menghampiri Jaka yang sedang termenung di teras. Wajah suaminya tampak penuh beban, dan ia tahu ada sesuatu yang disimpan oleh pria itu. "Jaka, apa yang sebenarnya terjadi? Aku tahu kau memikul sesuatu yang berat. Jika kau ingin bercerita, aku ada di sini," ucap Sari sambil menyentuh lembut bahu suaminya. Jaka terdiam lama, ragu untuk menceritakan semua hal yang dialaminya. Namun ia tahu bahwa Sari berhak tahu, bahwa semua ini adalah bagian dari hidup mereka yang ia pilih untuk jalani bersama. "Sari, ada sesuatu yang perlu kau ketahui," ucapnya dengan suara pelan. Ia menghela napas panjang, mencoba menyusun kata-kata yang selama ini ia simpan dalam hatinya. "Beberapa waktu lalu, saat aku merasa putus asa dan hampir menyerah, aku bertemu dengan Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Dia memberiku kekayaan, keberuntungan di laut, namun dengan satu syarat. Aku harus datang ke laut pada malam purnama, sebagai bagian dari perjanjianku dengannya." Jelas Jaka, suaranya serak menahan emosi. Ia merasakan beban yang selama ini terpendam mulai terlepas, meski bayangan ketakutan masih menghantui. Sari terdiam, mencoba mencerna setiap kata yang diucapkan suaminya. Wajahnya berubah, antara terkejut dan bingung. "Jadi, semua ini, semua kemewahan yang sempat kita rasakan adalah hasil dari perjanjian itu?" tanyanya dengan suara yang hampir berbisik. Jaka mengangguk perlahan, menundukkan kepalanya. "Aku terpaksa melakukannya, Sari. Aku hanya ingin kau dan anak-anak hidup lebih baik. Aku tak ingin melihat kalian menderita. Tapi akhirnya aku sadar, aku tak bisa meninggalkan kalian demi janji itu. Aku memilih untuk kembali ke sini, kembali pada kehidupan kita yang sederhana. Maafkan aku." Jaka berkata sambil memegang tangan istrinya, berharap pengertian dari wanita yang selalu setia di sisinya. Sari menatap suaminya dengan tatapan penuh kasih. Meski ia tahu keputusan itu berarti mereka harus kembali pada kemiskinan. "Jaka, aku tidak pernah meminta kekayaan. Aku hanya ingin kita bersama. Aku bersyukur karena kau memilih kami, karena bagiku, kehadiranmu adalah harta yang sesungguhnya." Jawabnya lembut, membuat air mata Jaka menetes tanpa bisa ia tahan. Di hari-hari berikutnya, Jaka kembali melaut dengan perasaan yang lebih ringan, meski hasil tangkapannya tetap sedikit. Tetangga-tetangga yang dulu memujanya kini memandang rendah, menganggapnya sebagai orang yang sombong dan tak tahu diri. Mereka berpikir Jaka telah melupakan desa, bahwa keberuntungannya hilang karena sikapnya yang berubah. Namun Jaka mengabaikan semua itu, fokus pada keluarga dan menjalani hidup dengan ketenangan yang ia temukan kembali. Pada suatu malam, saat ia berada di tengah laut, Jaka merasa ada sesuatu yang aneh di sekitarnya. Air laut berkilauan seperti ada cahaya dari bawah, menyala lembut dengan warna hijau kebiruan. Hatinya berdesir, karena ia tahu bahwa ini bukan fenomena biasa. Ketakutan yang ia pikir telah hilang kini kembali menyergapnya, dan ia merasakan kehadiran yang sama seperti saat bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Sosok Nyi Roro Kidul muncul di depannya, anggun dan menawan, namun kali ini wajahnya tampak lebih dingin. "Jaka, kau telah menolak pemberianku. Laut ini tidak lagi milikmu, dan kau tak akan pernah mendapatkan keberuntungan yang sama," ucapnya dengan nada yang tegas, penuh wibawa. Jaka menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya meski tubuhnya bergetar. "Aku tahu, Ratu. Dan aku menerima semuanya. Aku hanya ingin hidup sederhana bersama keluargaku," jawabnya dengan suara yang pelan namun penuh keyakinan. Ia menundukkan kepalanya, tanda hormat yang tulus meski ada ketakutan dalam hatinya. Nyi Roro Kidul memandangnya sejenak. Matanya yang tajam seperti mencoba menembus pikiran Jaka. "Keputusanmu telah kau buat. Mulai sekarang, jangan pernah berharap laut ini berpihak padamu. Tapi ingat, Jaka, jika suatu saat kau kembali membutuhkan bantuanku, kau tahu di mana harus mencariku," ucapnya sebelum perlahan menghilang dalam kabut malam yang menyelimuti lautan. Setelah sosok Nyi Roro Kidul menghilang, Jaka hanya bisa memandangi laut yang kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ia merasa lega namun juga terluka, karena ia tahu bahwa hidupnya tak akan lagi seperti dulu. Tidak ada lagi keberuntungan dari laut, tidak ada lagi hasil tangkapan melimpah. Tapi di dalam hatinya, ada kedamaian yang tak ternilai,
kedamaian karena ia telah memilih keluarganya, memilih hidup dalam cinta meski penuh keterbatasan. Sejak malam itu, Jaka menjalani hidupnya dengan lebih sederhana. Ia bekerja keras setiap hari, meski hasil yang ia dapatkan tak seberapa. Namun, setiap kali pulang, ia disambut dengan senyum hangat dari Sari dan anak-anaknya. Dan itu adalah hadiah yang tak bisa dibeli dengan harta. Desa yang dulu mencibirnya perlahan lupa akan keberuntungan yang sempat menghampiri Jaka. Ia kembali dianggap sebagai nelayan biasa, sama seperti dulu. Tidak ada lagi sorotan mata iri atau pujian yang berlebihan. Namun Jaka tak peduli, karena ia telah menemukan apa yang sesungguhnya ia cari, kebahagiaan dalam kehangatan rumah, bukan dalam gemerlap kekayaan yang semu. Suatu malam, saat duduk bersama keluarganya di depan rumah, Sari memandang suaminya dengan senyum lembut. "Jaka, aku bangga padamu. Kau mungkin bukan pria kaya, tapi bagiku, kau adalah pria terkuat yang pernah aku kenal," katanya dengan mata yang berkilau. Jaka hanya tersenyum, menggenggam tangan istrinya erat. "Terima kasih, Sari. Aku bersyukur karena kau memilih untuk tetap bersamaku. Kau adalah anugerah terindah yang aku miliki," jawabnya dengan suara bergetar, penuh dengan rasa syukur yang tulus. Di bawah langit malam yang penuh bintang, Jaka merasakan hatinya benar-benar damai. Ia tahu bahwa hidupnya tidak sempurna, penuh kesulitan dan tantangan. Tapi di dalam kekurangan itu, ia menemukan kekuatan. Kekuatan yang datang dari cinta dan kebersamaan. Kekayaan mungkin telah pergi, namun dalam setiap senyuman keluarganya, Jaka menemukan kekayaan yang sesungguhnya, kekayaan hati yang tak ternilai harganya. Malam itu, Jaka menatap laut yang berkilauan di kejauhan, merasa bahwa ia telah berdamai dengan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa mungkin ada saat-saat sulit yang akan datang. Namun ia juga tahu bahwa selama ia bersama keluarganya, tidak ada hal yang terlalu berat untuk dihadapi. Dengan keyakinan itu, Jaka melangkah ke dalam rumah, menutup pintu dan merangkul keluarganya, hidup dalam kehangatan yang tidak bisa tergantikan oleh kekayaan apapun di dunia ini. Dan di kejauhan, di kedalaman lautan, Nyi Roro Kidul tersenyum samar, seolah-olah mengakui kekuatan yang telah ditemukan oleh manusia yang memilih cinta di atas segalanya.